di hari-hari seperti ini yang mereka sebut dengan istilah akhir tahun, padahal ini bukan tahunnya kita. Ini hari-hari yang biasanya kita melihat dari waqi' realita yang ada, banyak bermunculan musibah demi musibah, bencana demi bencana. Bagaimana tidak, di hari-hari seperti ini betapa banyak kemungkaran yang dilakukan, kesyirikannya banyak, kekufurannya banyak, apalagi kemunafikannya banyak, kebid'ahannya juga tidak sedikit. Dosa-dosa besar dilakukan oleh banyak manusia, dosa-dosa kecil juga dilakukan. Maka wajar saja banyak muncul musibah dan bencana. Karena tidaklah seorang hamba melakukan satu dosa saja, melainkan dosa yang dia perbuat itu mengharuskan datangnya azab atau hukuman atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kami nasihatkan kepada teman-teman, barakallahu fikum, baik yang hadir sekarang di masjid yang kita cintai ini ataupun yang menyimak ya melalui kajian online dimanapun berada, kami nasihatkan di hari-hari seperti ini, ayo kita semakin tingkatkan semangat untuk kita berdakwah, mulai dari bermajlis ilmunya, menyebarkan ilmunya, mengajak orang kepada ilmu dan seterusnya. Perbanyak dakwah, perbanyak dakwah. Kalau bisa dalam satu hari kajiannya tidak hanya satu kali, mungkin 2 atau 3 atau 5 kali. Kalau bisa mungkin full seharian terus kajian, membahas ilmu agama yang benar, diiringi dengan ibadah-ibadah, beramal soleh yang benar. Karena andai, dan tentunya kita tidak meminta ya, kita tidak berharap, andai musibah itu menghampiri kita juga, andai bencana itu datang kepada kita juga, paling tidak kita sedang berada dalam kondisi dan keadaan sedang terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang terus berusaha untuk semakin dekat dan takut kepada Allah Rabbul Izzah Tabaraka wa taala. Dan ini perlu disampaikan oleh kita semua kepada orang-orang di sekitar kita. Sampaikan kepada keluarga, kepada anak-anak dan istri-istri kita. Sampaikan kepada teman-teman, sahabat, ya, tetangga, masyarakat luas. Di hari-hari seperti ini kita harus lebih semangat untuk berdakwah, mendakwahkan tauhid dan sunnah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk jangan sedikit-sedikit latah mengikuti apa yang menjadi kelakuan orang-orang di luar Islam. Jangan sedikit-sedikit kita menyetujui dan mengiyahkan kelakuan orang-orang di luar Islam. Ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Jangankan untuk tasyabbuh, jangankan untuk menyerupai orang-orang di luar Islam, untuk mengatakan selamat saja, ini yang terancam adalah akidah dan agama kita. Jangankan untuk tasyabbuh, jangankan untuk latah menyerupai mereka, mengucapkan selamat saja, atau ada istilah singkatnya apa? MET. Pernah dengar ya? MET. Walaupun hanya sekedar 3 huruf M-E-T, MET, yang artinya selamat, ini tidak boleh. Karena tidak boleh bagi kita kaum muslimin, hamba-hamba Allah, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan selamat kepada mereka-mereka yang telah diancam dengan neraka jahanam. Bahkan kalau mereka matinya di atas kekufuran, matinya di luar Islam, bukan diancam lagi tetapi dipastikan akan masuk ke dalam neraka jahanam. Dan pemahaman seperti ini enggak perlu seseorang belajar sampai kuliah S1, S2, S3 dan seterusnya. Anak TK saja sudah faham. Orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam, mau itu Yahudi, Nasrani, ahli kitab, ataupun musyrikin dengan berbagai macam agama-agama kesyirikan mereka, anak-anak TK sudah bisa mengucapkan kalau mereka semua adalah binasa, tidak selamat.
Surat Al-Bayyinah menjadi bukti. Tadi dibaca ya oleh imam salat kita di salat maghrib. Di surat Al-Bayyinah jelas Allah menyatakan tentang bagaimana nasib orang-orang ahli kitab, Yahudi, Nasrani dan musyrikin. Kata Allah Azza wa Jalla, Innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Innal ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, Yahudi, Nasrani, wal musyrikin dan orang-orang musyrikin dengan berbagai macam agama kesyirikan mereka. Mau Hindu, Buddha, Konghucu, Majusi atau apapun itu, agama kesyirikan mereka. Apa kata Allah lanjutannya? Fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka semua akan dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka Jahannam, api neraka Jahannam. Bahkan mereka akan kekal hidup di dalam api neraka Jahannam, khalidina fiha, selama-lamanya. Tidak hanya itu, sampai Allah mencap untuk mereka dengan status yang sangat-sangat buruk. Ulaika hum apa? Syarrul bariyah. Mereka itu adalah sejelek-jelek jenis manusia, sejelek-jelek, seburuk-buruk golongan manusia. Orang-orang yang sudah dikatakan neraka Jahannam bagi mereka oleh Allah, orang-orang yang sudah dikatakan syarrul bariyah, manusia jenis terburuk yang paling jelek, kemudian kita katakan selamat untuk mereka. La kalla thumma kalla. Sekali-kali tidak dan jangan sama sekali. La haula wala quwata